Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Persyaratan untuk masuk ke Hong Kong tentu udah sering dibahas di channel ini ya. Sampai kan kawan, aduh bosen nih bahas cuman persyaratan masuk, kemudian pembahasan mengenai yang mau cuti ke Indonesia itu udah. Jadi kali ini kita akan membahas isu yang kemarin sedang beredar ya, yaitu tentang biaya karantina. Nah, ini ada beberapa pihak yang dimana karena adanya biaya karantina yang mahal, nah, ini jadi majikan agak keberatan ya dengan uang yang dikeluarkan untuk CC kembali kerja ke Hong Kong, termasuk eh, biaya karantina ataupun posisi Mbak yang eh, mencari majikan lagi karena ada beberapa Mbak yang kemarin cuti di tanah air, kemudian mau kembali kerja di Hong Kong, ternyata majikan udah memutuskan kontrak kerja karena lama banget. Jadi ada juga yang posisinya seperti itu. Nah, apakah bisa bos memutuskan kontrak kerja di masa-masa CC lama banget kembali ke Hong Kong karena masalah pandemi seperti ini? Jawabannya adalah bisa saja ya, bisa saja itu terjadi karena majikan memiliki alasan bahwa CC kembali belum bisa masuk ke Hong Kong dan dia butuh banget CC yang baru untuk dikerjakan, dan dia nggak bisa nunggu CC yang lama untuk kembali kerja ke Hong Kong ya karena situasinya si majikan harus kerja, kemudian eh, si majikan nggak bisa ngantar anaknya ataupun tidak bisa jaga anak di rumah selama itu. Jadi dia terpaksa memutuskan kontrak kerja ke CC lamanya, kemudian beralih ke CC baru, dan dia memilih CC yang masih kerja di Hong Kong ini. Baik posisinya udah diputus kontrak namun pihak agensi bisa membantu, ataupun yang udah finish kontrak seperti itu. Jadi hal seperti ini udah wajar ya karena memang pandemi memang banyak banget kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah. Oke, persyaratan masuk udah paham lah itu. Kali ini kita akan bahas tentang pembayaran karantina. Ya, jadi kemarin itu udah dibahas di video saya bahwa untuk grup A yang berisiko tinggi termasuk Indonesia ataupun PL, ini karantinanya selama 21 hari, dan pemerintah kemarin menyediakan hanya satu eh, hotel, dan banyak banget CC-CC yang sedang menunggu ini, lebih dari 4.000 yo PRT asing yang pengen masuk lagi ke Hong Kong. Bayangkan hanya tersedia satu hotel dengan kapasitas 408 atau 9 ya, 409. Jadi kurangnya banyak banget. Nah, di hotel tersebut ini saat ini udah penuh dan bakal kosong lagi, masih menunggu informasi ini Novemberan. Nah, jadi dari Agustus September ini penuh semuanya. Jadi walaupun walaupun bulan Agustus sudah penuh, namun bulan-bulan berikutnya ini sudah di booking. Jadi tunggu sampai bulan November ya. Dan 409 ini berarti bukan solusi lah ya, walaupun mahal. Jadi per harinya ini harus membayar 800 per hari ya, dan lamanya 21 hari. Jadi bayangkan saja sebanyak 16.800 dolar Hong Kong. Ini biaya karantina yang dikeluarkan oleh majikan. Belum masalah tiket lagi, dan juga kalau bos ngambil CC yang baru berarti ini sekitar 40-an ribu dolar Hong Kong ya, atau 80 juta. Nah, ini tentu majikan ngerasa keberatan banget ya sebesar itu. Oke, ini yang pertama. Jadi hotel yang pertama tidak mencukupi kapasitas yang ada karena memang banyak banget mbak-mbak yang kembali Hong Kong. Kemudian yang kedua, akhirnya dari tidak adanya hotel yang ada atau penuh ya, jadi pemerintah ini menciptakan atau membuat penampungan sementara untuk PRT asing buat dikarantina. Jadi penampungan ini dulunya pernah dibuat penampungan untuk warga lokal yang di lockdown eh, di flatnya atau tempat tinggalnya. Mungkin ada satu orang nih, satu keluarga, dia itu kena CU19 ya. Jadi kemudian satu flat itu disuruh keluar. Jadi nanti mau dibersihkan, kemudian sekaligus mereka akan di tes
swab lah, PCR lah, apakah ada yang terjangkit apa enggaknya. Nah, itu ditempatkan di penampungan itu yang saat ini mau dipakai buat PRT asing yang kembali ke Hong Kong. Nah, seperti itu. Jadi ini agak murah ya, karena fasilitasnya ini bukan hotel, jadi cuman biasa aja. Apakah panas? Ya tentu panas banget. Apakah nanti kalau dingin ya pasti dingin banget. Jadi karena memang penampungan ya seperti itulah ya, jadi tidak begitu bagus lah. Dan ini perharinya agak murah, yaitu 500. Jadi totalnya ini hampir lebih dari 10.000 ya, 10.500-an lah ini totalnya untuk biaya karantina selama 21 hari di penampungan tersebut. Nah, untuk alamatnya di sini. Nah, ini adalah rekomendasi pemerintah kedua selepas hotel ini penuh. Layak apa enggaknya ini nggak tahu lah ya, nggak tahu lah layak apa enggaknya, karena memang kan belum. Tapi menurut orang kemarin ya nggak, ya begitulah lah. Untuk makanan tetap ini disediakan oleh mereka 1 hari 3 kali, sama seperti di hotel. 1 hari ini 3 kali makan. Dan saya sarankan buat kawan-kawan semuanya ini bawa peralatan juga, kayak odol, sikat gigi, kemudian paling nggak handuk-handuk yang agak tebal buat anda tidur ya. Ya nggak tahu nantinya bagaimana kan kawan tentang kondisinya di sana, tapi saya doakan semoga kondisinya bagus juga ya. Nah, itu adalah informasi. Kemudian informasi lanjutan ini adalah mbak-mbak untuk pembatasan berkumpul ini masih tetap tidak boleh lebih dari 4 orang ya. Ini tidak boleh. Jadi mbak-mbak hati-hati. Memang banyak banget yang berkumpul lebih dari 4 orang, tapi jaga-jaga, kitanya saling mengingatkan, jaga-jaga bahwa kalau ada petugas atau apa silakan langsung jangan sampai 4 orang. Ini cuman saran aja ya. Karena semuanya tergantung sama mbak-mbak semuanya, kan eman-eman juga atau sayang banget kalau sampai kita kehilangan uang 1.500 2.000 itu. Nah, ini bakal dimulai 2 September sampai dengan 15 September 2021. Nah, ini adalah informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.